Herbal itu aman nggak sih kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang? Yuk, kita kupas tuntas soal toksisitas kronis dan gimana caranya kita bisa pakai herbal dengan lebih aman. Kita kan sering banget dengar kata alami, dan langsung mikir, oh pasti aman. Tapi pertanyaannya, apa benar yang alami itu 100% aman untuk dikonsumsi seumur hidup? Nah ini pertanyaan yang penting banget. Coba deh ngaku, banyak dari kita yang mungkin setiap hari minum jamu, teh herbal, atau suplemen, kan? Dan kita berasumsi, ya karena ini dari alam, dari tumbuhan, pasti nggak apa-apa lah dipakai terus-terusan. Ini asumsi yang umum banget, tapi yuk kita lihat lebih dalam lagi. Oke, sekarang mari kita bedah mitos soal keamanan herbal ini. Masalah utamanya itu ada di satu hal yang disebut celah data, atau data gap. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat perbandingannya di sini. Kebanyakan uji klinis untuk herbal itu cuma berlangsung 4-12 minggu. Singkat kan? Tapi kenyataannya, kita pakainya bisa bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Comblang banget kan perbedaannya? Nah, di celah inilah letak risikonya. Jadi, apa sih kata sains soal risiko jangka panjang ini? Ini bukan cuma sekedar spekulasi loh ya, ada alasan ilmiah di baliknya. Nah, ini angka yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kurang dari 10% produk herbal di pasaran itu punya data keamanan yang cukup untuk pemakaian lebih dari 6 bulan. Iya, beneran, kurang dari 10%. Ini nunjukin betapa sedikitnya yang sebetulnya kita tahu soal efek jangka panjangnya. Terus, apa aja sih resiko tersembunyinya? Ada 3 mekanisme utama di tubuh kita. Pertama, penumpukan senyawa. Jadi, beberapa zat dari herbal itu bisa ngendap di jaringan lemak, hati, dan ginjal kita seiring waktu. Kedua, organ kita jadi kerja rodi. Bayangin aja hati dan ginjal harus kerja ekstra setiap hari buat ngolah senyawa-senyawa ini. Makin tua kita, ini bisa jadi beban. Dan yang ketiga, beberapa senyawa tertentu bahkan berpotensi menyebabkan kerusakan DNA yang menumpuk dalam jangka panjang. Supaya lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh nyata. Di mana sesuatu yang kita anggap alami, itu ternyata jadi beresiko kalau penggunaannya nggak tepat. Ini bukan lagi teori loh. Lihat deh tabel ini. Ekstrak daun lidah buaya utuh yang sering dianggap aman, ternyata dalam studi 2 tahun dikaitkan dengan kanker usus besar. Terus, akar manis atau licorice kalau dikonsumsi lebih dari 4 minggu aja, itu bisa bikin hipertensi permanen dan kerusakan ginjal. Ada lagi kava, herbal yang populer untuk relaksasi, ternyata diasosiasikan dengan kerusakan hati yang parah, kadang sampai butuh transplantasi, dan ini semua herbal yang populer loh. Oke. Setelah tahu resikonya, bukan berarti kita harus berhenti total ya. Justru, ini waktunya kita jadi konsumen yang lebih cerdas. Yuk kita masuk ke panduan praktisnya, anggap aja ini toolkit keamanan kamu. Ini dia 3 strategi kunci yang bisa langsung kamu terapkan. Pertama, lakukan siklus penggunaan. Coba deh pola 3 bulan pakai, 1 bulan istirahat. Ini ngasih waktu buat tubuh kita bersih-bersih dari senyawa yang mungkin numpuk. Kedua, selalu cek labelnya. Cari tahu ada nggak rekomendasi durasi pemakaian maksimalnya. Dan ketiga, ini yang paling penting, pantau kesehatanmu. Coba deh ngobrol sama dokter buat minta tes fungsi hati dan ginjal secara berkala. Jadi, semua informasi ini sebenarnya membawa kita ke sebuah paradigma baru. Sebuah pendekatan yang jauh lebih bijaksana dalam menggunakan herbal. Jadi, poin paling krusialnya itu ini. Perlakukan herbal sebagai agen farmakologis yang aktif, bukan cuma sekedar makanan atau minuman. Ini adalah cara berpikir yang harus kita adopsi. Herbal itu punya efek nyata ke tubuh kita, sama seperti obat-obatan pada umumnya. Pendekatan yang cerdas terhadap pengobatan herbal itu butuh pemahaman akan resikonya. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi justru untuk memberdayakan kita dengan pengetahuan. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua. Setelah tahu semua ini, apakah kamu siap untuk menjadi konsumen yang lebih bijak dalam menggunakan keajaiban dari alam?